Bab 777. 5 level alam. Diperkirakan harus berhutang lebih dari selusin monster. Orang tua itu menyentuh dagunya dan percaya pada dirinya sendiri. Bocah bau ini, yang menamparkan wajah lelaki tua itu berkali-kali sebelumnya, seharusnya baik-baik saja kali ini. Api unggun dinyalakan, dan bau daging perlahan menyebar. Mereka bertiga duduk di posisi yang sama dengan bongkahan batu, tapi si Brewok dan Ye Zun agak linglung. Orang tua itu tidak berperasaan, berpesta, dan menyesap anggur labu dari waktu ke waktu, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius. Saat ini, permukaan laut berguncang tiba-tiba. Sepertinya ada sesuatu yang sangat besar akan muncul dari laut. Ketiganya tertarik oleh suara itu dan melihat ke sana. Dentuman keras, ombak bergulung dan memercik. Seekor monster besar, seperti awan-awan gelap, terbang dan menutupi langit, dan kemudian mendarat dengan berat di pantai di samping mereka bertiga. "Kraken bunuh diri," kata si Brewok dengan ekspresi bingung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat monster laut dalam selama bertahun-tahun, dan dia berlari ke pantai untuk melihatnya. Orang tua yang minum di samping juga terkejut. Namun, semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, seekor monster buas terbang keluar dari laut lagi, dan jatuh di samping mereka. 1, 2. Sampai akhirnya Erikin melompat, memegang monster-monster terbesar, dan mengambang di atas laut. Mereka pun kaget dan mati rasa. "Erikin, kamu sendiri yang membunuh kelima monster fase kesempurnaan ini." Suara si Brewok bergetar. "Apa yang kamu lakukan malam ini?" Dagu Ye Zun hampir jatuh ke tanah. Kemarin Erikin dikejar monster, tapi sekarang dia membunuh mereka dengan santai. Ternyata orang tua itu salah. Erikin belajar lebih cepat dari perkiraannya. "Kamu membunuh semua ini dengan energi." Ekspresi lelaki tua itu juga sedikit kaku, dan dalam sehari, Erikin mengembalikan semua hutangnya. Dia berjalan untuk memeriksa luka dari monster itu, dan kemudian sangat terkejut. Semua monster ini memiliki luka tembus yang artinya mereka dibunuh dengan satu pukulan. Menyentuh ujung luka itu, dia bisa merasakan nafas energi yang belum hilang. Satu gerakan, dan semuanya mati. Si Brewok juga mati rasa. Lalu dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke langit, air mata mengalir di wajahnya. Seberapa sering dia membunuh monster dengan energi? 4 bulan, atau 5 bulan sekali. "Tuhan, singkirkan orang yang menentang langit ini. Aku tidak bisa hidup lagi. Kamu telah menguasai kekuatan jarak dekat, lumayan." Orang tua itu dengan cepat tersadar dan mengangguk setuju. "Jika kamu hanya meniru metode orang tua dan menggunakan energi jarak jauh, aku khawatir kamu tidak akan memiliki efek ini dalam 3 hari. Dan dalam hal ini, orang tua itu akan memandang kamu rendah. Karena tidak peduli apa jenis latihannya, kamu harus menemukan metode yang paling cocok untukmu, daripada hanya meniru. Senior, terima kasih untuk ajarannya." Erikin tersenyum. Pada saat yang sama, di atas parit tempat Erikin bertarung, beberapa pejuang perlahan jatuh. Dilihat dari pakaiannya, mereka semua dari keluarga Feng atau keluarga Chao. Laki-laki tua berkepala, dengan satu tangan di punggung, berjubah putih, dan berjanggut panjang berkibar-kibar, memang master keluarga Feng putra suci, Thompson Feng. Dia menyapu dengan mata tajam. "Di sini, ada jejak pertempuran baru-baru ini." Thompson Feng mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sejumlah besar energi berantakan terbang di sekitar parit, dan dia semua direkrut di depannya dan dikumpulkan menjadi sebuah kelompok. "Elder, tapi apa yang dilakukan Erikin?" Pejuang lainnya memandang orang tua itu. Setelah menyelidiki, mereka hanya melihat darah dari beberapa monster-monster. Energi nafas seperti ini bukanlah cara Erikin, tapi teknik kuat seorang pejuang kuno.
Thompson Feng sedikit mengernyit, merasakan sisa napas di parit. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa antek-anteknya yang melakukannya. Singkatnya, kamu harus lebih memperhatikan area ini dalam beberapa hari ke depan. Ya, beberapa pejuang mengangguk. Mengapa anak Derian Feng ini belum datang? Thompson Feng memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening saat dia menyapu kerumunan. Kakak kedua seperguruan mungkin masih berlatih. Seorang pria menggigit kepalanya. Tidak perlu menutupinya, orang tua itu tahu persis kebajikan apa yang dilakukan anak itu. Aku takut dia sedang melakukan sesuatu yang menyakitkan sekarang. Thompson Feng mendengus. Beritahu dia kabar ini. Ya. Pria itu mengangguk dengan senyum masam. Derian Feng, kecuali orang tua itu, dia berani menyinggung siapapun. Kalian memiliki kendali yang baik atas area ini. Jika ada yang muncul, kamu harus segera memberitahuku. Lalu kemana perginya Eric Qin? Kata Thompson Feng dengan tajam. Di pulau. Orang tua itu memanggil Eric Qin ke tempat terbuka. Cara pemurnian tubuh kuno tidak secantik pertapa abadi, tetapi juga ganas, dan harus membunuh dengan satu pukulan. Orang tua itu memandang Eric Qin dan berkata, aku tahu kamu hanya mempelajari teknik ini karena meridianmu diblokir dan kamu tidak dapat menjalankan Reiki untuk sementara. Tetapi jika kamu dapat menggabungkan metode pertapa abadi dan pemurnian tubuh, kamu akan memiliki masa depan tanpa batas. Eric Qin mengangguk, dia baru saja mulai, dan dia sudah merasakan kekuatan pertapa abadi. Teknik kekuatan dibagi menjadi 5 level. Kamu sudah menguasai kekuatan-kekuatan sebelumnya, yang artinya kamu telah mencapai level pertama. Level kedua adalah kelembutan. Kamu lihat baik-baik. Orang tua itu mengeluarkan suara rendah, dan tiba-tiba membuka busur panjangnya. Energi ki internal dari tubuh belakang terus berkumpul, dan panah napas terbentuk di busur panjang. Begitu orang tua itu melepaskannya, panah itu tiba-tiba terbang dan menghantam batu, meledakkan batu yang keras itu seketika. Apakah kamu melihat dengan jelas? Orang tua itu memandang Eric Qin dan berkata, ini adalah anak panah kekuatan. Ini seperti yang kamu lakukan, mengubah kekuatanmu menjadi tombak dalam pertempuran jarak dekat. Terlepas dari bentuknya, itu adalah kondensasi kekuatan. Kamu lihat lagi baik-baik. Orang tua itu berkonsentrasi, menekuk busur dan menembakkan anak panah lagi, dan nafas yang lain menjadi anak panah. Kemudian dia melepaskan jarinya, dan setelah anak panah itu terbang, dia berbalik di udara, melewati batu pertama, dan menabrak batu besar kedua. Mata Eric Qin menyala tiba-tiba, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa setelah meninggalkan lelaki tua itu, panah itu sebenarnya dikendalikan oleh lelaki tua itu untuk kedua kalinya. Ini adalah tingkat kekuatan kedua, kekuatan lunak. Orang tua itu memandang Eric Qin dengan mata tajam, kamu berburu dan membunuh monster di laut. Cukup memiliki kekuatan. Karena meskipun sihirnya pintar, itu masih kurang dibandingkan dengan pejuang manusia. Tapi ketika kamu benar-benar bertarung melawan yang kuat, lawan tidak akan menunggu kamu untuk menyerang, dan akan ada lebih banyak cara untuk menghindar. Yang kamu butuhkan saat ini adalah keterampilan. Eric Qin sambil berpikir. Memang, persepsi bahaya monster itu sama sekali lebih rendah dari pejuang manusia. Dan terlalu sedikit cara untuk melarikan diri di bawah air. Dan jika menghadapi manusia yang kuat, lawan tidak hanya memiliki penilaian yang lebih kuat, tetapi juga memiliki berbagai perlindungan pertahanan. Cobalah. Eric Qin mengambil busur besar dan mengumpulkan kekuatan. Panah yang sama ditembakkan, Eric Qin belajar mengendalikan panah untuk berbelok, tetapi panah itu meledak di udara. Kerohanianmu kuat dan kamu memiliki kontrol alami yang kuat, tetapi pengalamanmu tidak cukup. Orang tua itu mengangguk sedikit. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.